Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini luar biasa yang harus dan wajib kita ucapkan setiap harinya itu kurang lebih 17 kali, dan ini dihukumkan wajib untuk berucap alhamdulillah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mewajibkan untuk mengucap alhamdulillah? Dan lafaz ini ada di suratul Fatihah, sampai di dalam sebuah ketetapan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah menurut jamaahirul ulama minhum Syafi'iyah wa Malikiyah wa Hanabilah illa al-Hanafiyah, tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Fatihah. Dan menurut mayoritas ulama, awal dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ngucapin alhamdulillahi rabbil alamin ini secara hukum wajib. Kurang lebih 17 kali sehari kita diwajibkan oleh Allah. Apa pelajaran dari hal tersebut? Yang pertama adalah agar kita sadar kalau sampai malam ini kita masih jadi orang benar, kalau sampai malam ini kita masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau malam ini masih kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, kalau sampai malam ini kita juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan petunjuk yang menjadi jaminan kebahagiaan manusia dalam dunia dan akhirat, itu karena permohonan kita kepada Allah. Maka wajar kalau Allah wajibkan dalam sehari 17 kali untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan hidayat Allah, saya nggak bisa duduk di sini, nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa ngajar, nggak bisa sholat, bahkan mungkin nggak jadi orang Islam. Itu kalau bukan hidayat Allah. Kalau bukan hidayat Allah, antum semuanya yang hadir pada kesempatan ini, itu mungkin sudah ada di pinggir sawah, sudah ada di mall, sudah ada di klub, sudah ada di karaoke, mungkin sudah ada di tempat hiburan, mungkin saja sudah ada di keramat, dan kemudian bukan Allah yang disembah. Tapi kenapa malam ini kita hadir di tempat ini? Satu, hanya keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah masih pilih kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Alhamdulillah. Oh, ini mahal banget, Pak. Ini mahal banget, Pak, ibu-ibu semuanya. Mahal banget. Berarti bukan banda, bukan. Bukan panjang umur, bukan. Bukan sehat, bukan. Tapi ini yang termahal. Laulaan hadanallah, kalau bukan hidayat yang Allah berikan kepada kita, la dhalalna, idan kita akan sesat. Maka alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Allah sudah berikan hidayat kepada kita, udah kasih yang termahal, udah kasih yang akan pastinya membahagiakan kita dunia dan yang dapat hidayat itu adalah orang yang Allah pilih, yang pastinya kelak nanti akan beruntung. Makanya jangan tinggalin sholat abang-abang saya, jangan tinggalin sholat ibu-ibu kecuali pada masa-masa wudu.
Jangan remehkan sholat, karena ini satu-satunya ibadah dari ibadah yang Allah wajibkan, yang tidak lain tujuannya dengan kau melaksanakan ibadah ini kau bisa ingat aku, kata Allah. Aqimus salata li dzikri. Laksanakan sholat untuk mengingat aku. Maka yang masih sholat, walaupun dalam beberapa rakaat dia lupa kepada Allah, tapi di awal takbiratul ihram dipastikan dia harus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ini niat yang akan jadi penentu sah atau tidaknya ibadah. Ayo, jangan pernah lalaikan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, apalagi meremehkan sholat. Selagi muslim laki-laki dan perempuan masih melaksanakan sholat, talinya masih terus akan terhubung kepada Allah. Yang terhubung talinya kepada Allah, insya Allah dengan maaf Allah, Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sekali lagi alhamdulillah. Salawat beserta salam yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan ini, bahwa satu dari rentetan tujuan Allah perintahkan kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad itu tidak lain adalah agar kita kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Nabi kita. Sangar, ayo dengerin, jangan gua belakangin lu ngerokok kalau dengerin gua, Mar. Jadi Kudin Sangar itu teman CS saya. Hampir 15 tahun saya berteman sama dia. Tidur di rumah saya bareng, ntar saya ke rumah. Makanya saya itu kalau saya dipanggil Jirun itu saya senang banget. Karena Jirun salah satu panggilan bapak beliau almarhum. Saudara saya dan akhir hidupnya Allah tutup dengan husnul khatimah. Sebelum meninggal itu Baba Jaman itu, Ngkong Jirun itu ngaji malam Senin nama Baba. Yang paling tapis cerita ini itu Abuya. Kalau nggak salah juga Buya juga Ustaz Mahdi, itu paling tapis cerita orang tua beliau. Maka lu dengerin nggak? Lu malam minggu ngaji nggak? Ah butek. Awas lu kagak ngaji pakai Bahrudin lu. Jangan begitu ngar, biar sama-sama ke surga. Amin ya Rabb. Salawat beserta salam ini yang sering kita sampaikan dan saya tidak akan pernah letih untuk mengulang. Satu alasan dari beberapa alasan kenapa Allah perintahkan kita bersalawat, agar kita kenal dengan Sayyidina Muhammad. Kita kenal dengan Rasulullah. Kita kenal dengan Nabi terbaik yang Allah utus untuk menyempurnakan syariatnya. Biar kenal. Kenapa memang? Satu yang paling penting kita kenalnya Rasulullah. Ini bicaranya bukan hanya di dunia, juga kelak nanti di padang mahsyar. Penentu untuk selamat kita atau tidak, masuk dalam surga atau neraka. Di dalam kubur, belum 7 langkah orang yang nguburin kita pulang, Bu. Belum 7 langkah orang yang nguruk badan kita, mendiamkan kita sendiri balik. Itu 2 malaikat datang. Fayuk idanihi, dan kemudian 2 malaikat ini mendudukkan kita. Wasalah, dan kemudian 2 malaikat ini bertanya. Apa salah satu pertanyaan yang akan diajukan 2 malaikat? Mata qulu fi hadzal rajul. Ini yang sering saya ulang. Apa komentar kau tentang laki-laki ini? Yakni Sayyidina Muhammad. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Apa komentar kau tentang manusia mulia ini? Lihat, kalau kita kurang kenal dengan Sayyidina Muhammad, demi Allah tidak akan pernah kita bisa menjawab. Kalau kenalnya Rasulullah, kenalnya dengan Sayyidina Muhammad, hanya sebatas kenal, iya Nabi saya, iya Rasulullah, iya membawa syariat, tanpa memperdalam bagaimana perkenalan kita dengan Sayyidina Muhammad. Demi Allah, tidak akan kita bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat saat 2 malaikat tersebut bertanya, apa komentar kau tentang laki-laki itu? Fa'ammal mu'minu fayaqulu annahu Abdullahi wa rasuluh. Kalau orang mukmin, mudah-mudahan kita semuanya,
Orang mukmin pada saat ditanya apa komentar kau tentang laki-laki ini, dia menjawab annahu, bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau yang kenalnya kagak tapis banget, kagak danta banget, nggak bakal bisa jawab ini, nggak bakal bisa jawab. Karena yang akan menjawab ini bukan hafalan kita, pahaman kita tentang bahasa Arab, tapi yang akan menjawab ini adalah sebuah keimanan yang kelak Allah izinkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil. Ayo. Mimbar Maulid ini tujuannya untuk kita kenalkan diri kita kepada Sayyidina Muhammad, kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Siapa Sayyidina Muhammad? Sallallahu alaihi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Siapa Sayyidina Muhammad? An Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang, lu jangan ngobrol mulu apa? Dengerin. Jadi dari salah satu sahabat sepupu Sayyidina Muhammad yang bernama Sayyidina Abdullah, yang dikenal dengan Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana nasun yantaziruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsuna wa yatadzakaruna. Jadi ada beberapa sahabat itu nungguin Nabi sambil diskusi. Nungguin Nabi keluar sambil diskusi, sambil bercakap-cakap. Satu di antara sahabat bilang, ajaban innallaha attakhaza min ibadihi khalila wa attakhaza Allahu Ibrahim khalila. Yang satu ngomong, luar biasa ya. Kenapa? Allah menjadikan dari hambanya satu yang paling dekat dengan Allah. Dan itu katanya Ibrahim yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang paling dekat. Yang satu nggak mau kalah. Nggak ada katanya yang lebih mengagumkan, yang lebih keren, yang lebih mantap dari Sayyidina Musa. Kenapa memang? Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung diajak ngobrol sama Allah. Langsung diajak ngobrol oleh Allah. Nggak ada yang lebih mengagumkan daripada Sayyidina Musa. Yang ketiga nggak mau kalah juga. Iya benar Ibrahim begitu, iya benar Musa begitu. Tapi apakah kalah dari seorang yang memang Allah katakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nggak ada yang lebih mengagumkan daripada Sayyidina Isa. Kenapa? Langsung ruh Allah, langsung kalimatullah. Yang keempat juga kagak mau kalah. Iya benar, semuanya juga benar apa yang lu bilang. Cuman kira-kira ada nggak manusia hamba yang langsung dipilih Allah, diciptakan Allah dengan kekuatan atau dengan langsung tangan Allah? Nggak ada. Siapa? Adam istafahullah. Adam yang langsung Allah pilih. Ternyata diskusi mereka didengerin sama Nabi. Fatasamma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tadakurahu. Didengerin sama Nabi obrolan mereka. Pas sudah kelar, Nabi keluar. Wahai sahabat-sahabat aku, sami'tu, aku dengar semuanya kalamakum wa ajamakum. Ya, aku dengar ucapan diskusi kalian dan obrolan kalian tentang Nabi. Ibrahim Khalilullah wa huwa kadzalika, kata Sayyidina Muhammad. Kalau Ibrahim Allah angkat sebagai Khalilullah, ya, itu kebenaran. Memang seperti itu yang Allah tetapkan untuk Sayyidina Ibrahim. Tidak ada hamba yang paling Allah dekatkan dengan Allah kecuali Sayyidina Ibrahim. Sallu ala Nabi. Kata Nabi benar. Musa wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang langsung diajak bicara sama Allah di Gunung Tursina, yaitu Sayyidina Musa. Kata Nabi pun, iya itu benar. Wa huwa kadzalika, iya seperti itu.
Isa yang langsung ruh Allah, kalimatullah, iya benar, wa huwa kadzalika. Begitu juga Sayyidina Adam, manusia yang langsung Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah dan langsung dipilih menjadi wakil Allah, yaitu Sayyidina Adam. Kata Sayyidina Muhammad, iya wa huwa haqqun wa huwa kadzalika. Demikian yang Allah tetapkan untuk mereka. Ala, ini kata Sayyidina Muhammad, ala wa ana habibullahi wa la fakhr. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat aku, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Sayyidina Musa Najiullah, kalau Sayyidina Isa Ruhullah, kalau Sayyidina Adam Khalifatullah, ala aku, kata Sayyidina Muhammad, Habibullah, kekasih Allah, namun tidak ada sombong di hati aku. Ini apa maknanya? Setelah kita kaji melewati beberapa keterangan para masaih, para guru, tingkatan Habibullah ini melebihi Khalilullah, melebihi Kalimullah, melebihi Khalifatullah. Itulah level yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Maka apa kata Sayyidina Muhammad? Ada wa ana habibullahi wa la faqra. Aku adalah kekasih Allah, tapi tidak ada sombong sedikit pun di hatiku. Kenal kalau begitu sama Nabi kita. Woi, bukan hanya itu Pak. Ini Allah informasikan melalui lisan mulia Sayyidina Muhammad. Bukan hanya itu, tapi Rasulullah melanjutkan, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah. Bukan hanya aku kekasih Allah, tapi aku adalah manusia pertama yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Aku manusia pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan sebuah pertolongan. Shallu ala nabi. Nggak nyampe di situ doang Bang, kok nggak sampai di situ doang. Apa kata Sayyidina Muhammad? Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhr. Aku yang kelak nanti membawa bendera alhamdi, itu nanti di akhirat nggak ada yang bawa kecuali Sayyidina Muhammad. Untuk apa Pak Nabi informasikan ini? Untuk apa Rasulullah kabarkan ini kepada umatnya? Khususnya saat itu umumnya untuk seluruh umat Sayyidina Muhammad sampai hari kiamat. Satu alasan yang kita bisa terima, agar seluruh umatnya tahu yang bawa bendera kelak nanti yang ada tulisan hamdi itu tidak lain adalah Sayyidina Muhammad. Gak ada yang lain Pak. Ini mulianya Nabi kita. Mau kai? Ini mulianya Nabi kita. Kata Nabi, walafah, enggak sombong, enggak ada satu titik pun kesombongan di hati Sayyidina Muhammad saat berbicara itu. Ini artinya adalah keinginan Allah untuk menginformasikan kepada umatnya agar umatnya bisa berbangga untuk nabinya. Ternyata nabinya Sayyidina Muhammad adalah nabi yang paling mulia dari nabi dan rasul yang Allah utus. Maka dipotong terakhir daripada hadis ini, wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakhr. Kata Nabi, ketahuilah bahwa aku Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah bahwa aku adalah akramul awwalina wal akhirina wala fakhr. Aku adalah semulia-mulianya manusia dari awal sampai akhir. Sallu ala Muhammad. Wa ana awwalu man yuharriku bihalakil jannah fayudkhilullahu al-jannata wa ma'i fuqara'ul mu'minin. Yang pertama gerakin kunci surga, yang pertama manusia buka pintu surga, napakin kakinya di surga, itu adalah aku, kata Sayyidina Muhammad, dan bareng-bareng dengan aku orang-orang mukmin yang miskin. Maka kalau malam ini ada jamaah yang miskin, jangan pernah minta kaya. Kalau mau masuk
lebih dulu ke surga bareng dengan Sayyidina Muhammad. Wa ma'i fuqara'ul mu'minin, yang pertama masuk surga kata Allah, aku, sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Muhammad, dan bukan hanya aku akan bareng dengan orang-orang miskin dari umat aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini udah, yang miskin jangan minta kaya. Oi, yang miskin jangan minta kaya. Jujur aja Pak, abang-abang pompo kita mah lebih seringan minta duit kaya, bener gak? Daripada minta iman, minta Islam, minta bareng, mati-mati husnul khotimah. Kalau di akhirat ketemu Rasulullah itu mah jarang Pak. Kadang-kadang kalau di mulut doang, itu juga kalau buyah amin. Bener kagak? Kebanyakan mah kita sholat tahajud 2 rakaat ditutup witir, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a, mulu rizki yang luas. Kapan kita minta ya Rabb, Allahumma tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin, matikan aku dalam husnul khatimah, matikan aku dalam keadaan muslim, temukan aku dengan orang saleh. Salah satunya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Itu nggak pernah kita minta. Kenapa? Karena orientasi kita sudah penuh di pikiran kita, ya. Makanya akhir zaman orang berebut jadi pejabat. Kenapa? Karena lahan benar nggak kira-kira? Oh iya, bener kali nih? Jarang orang pengen jadi pengurus masjid, pengen menyapu masjid, jarang. Karena itu akhirat, nggak ada gajinya, nggak ada duitnya, tapi amat mulia. Nah itu Nabi kita. Kenal jadinya. Oi, kenal jadinya. Berarti nanti di akhirat yang bawa bendera Hamdi, di akhirat yang orang pada tertuju matanya, di akhirat yang Allah kasih izin dia sujud di bawah arsy Allah, yang di akhirat saat itu hanya Rasulullah yang diberikan dialog, yang saat itu hanya satu manusia yang diajarkan pujian oleh Allah, dan Allah tidak pernah ajarkan kepada Nabi dan Rasul. Ketahuilah itu adalah junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Inilah sedikit daripada tentang Nabi kita. Dengan begitu, oh iya gue bangga ya, Nabi gua Nabi Muhammad. Bukan harus mengecilkan, menghina, apalagi mengkafirkan, tidak. La nufarriqu baina ahadim mir rusulik. Gak boleh kita beda-bedakan. Tapi di sini adalah sebuah informasi penting. Hai, kalau mereka bisa bangga dengan nabinya, kalau mereka bisa bangga dengan rasulnya, umat Sayyidina Muhammad bukan hanya sekedar terbaik untuk umat akhir zaman, wa huwa akramul awwalina wal akhirin wala fakhra, tapi Sayyidina Muhammad posisinya Allah letakkan adalah posisi termulia dari seluruh makhluk manusia, dari awal sampai akhir, di dunia dan di akhir. Mulai kita kenal. Nanti kalau giliran ditanya munkar nakir, apa komentar kau tentang laki-laki ini? Jawab semuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Udah kenal dan tak ngayal, kalau bisa ngayal Pak. Makanya kalau lagi baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diam dulu sambil nyender, biarin dah tuh rokok di tangan. Ya Allah, pengen sampein dia sholawat saya sama Nabi. Kalau saya mati pengen disambutnya sama Rasulullah. Ngayal begitu Pak, kagak salahnya. Kagak salah. Ini kan model kita Pak, bukan model aulia-aulia Pak, bukan model orang-orang soleh yang dekatnya sama Allah udah luar biasa. Mungkin setiap hari dia bisa dialog dengan Sayyidina Muhammad, mungkin setiap malam dia bisa mimpi dengan Sayyidina Muhammad. Model kayak kita mah sampai mati romannya kagak bakal mimpi sama Rasul. Ngapa? Busuk hati kita masih, kotor pikiran kita, mata kita selalu maksiat, kuping kita selalu maksiat. Ayo jujur aja Bang, bener kagak begitu? Ya itu makan katanya yang muda. Ya aki-aki juga zaman sekarang. Lo handphonenya BlackBerry. Bener kagak? Begitu. Nah itu sampah. Bener kagak? Nah itu mah kagak saya, kagak kita semuanya. Banyakan maksiat. Makanya apa ya? Sampai sekarang kita kagak dimimpin sama Rasul. Lihat kalau orang-orang soleh, lihat kalau aulia-aulia Allah, baik daripada bangsa habaib ataupun kiai, dikit-dikit mimpi ketemu Rasul, tapi dia nggak pernah ceritain. Dia nggak pernah ceritain, karena kalau diceritain akan jadi fitnah. Dia ngimpi ketemu Rasul, ya Allah,
Kemarin baru 75% ketemu Nabi, besok sudah 80, ketemu lagi jadi 95, ketemu lagi jadi 100, kesempurnaannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketemu dengan Nabi dia tidak pernah ceritakan karena akan melahirkan ujub dan yang lainnya dari penyakit hati, tapi justru dijadikan dorongan, saya ingin ketemu realnya langsung dengan Sayyidina Muhammad. Harapannya satu, mati di jalan Allah. Kalau orang-orang soleh begitu, Pak. Maka guru kami salah satunya, Guru Kiai Haji Ubaidillah, Guru Kiai Haji Bahruddin, itu pada saat di Mesir sama-sama kenal kita. Al-alim, al-mufassir, al-mujaddid, Syekh Mutawal Sya'rawi. Saat meninggal itu, ini langsung anak tertuanya yang cerita. Bagaimana Abah meninggal kalau bahasa kitanya. Abah meninggal itu sebelum proses, ya, dekat-dekat lagi atau mungkin lagi proses sakaratul maut. Apa biasa, dia makan ahli tafsir. Quran itu nggak pernah ditinggal di tangannya. Selain memang hafal 30 juz, memang dia mufassir. Dia ahli tafsir luar biasa. Itu pas mau meninggal dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Giliran syahadat kepada Sayyidina Muhammad, wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi nggak pakai, ya nggak domir gaib, tapi pakai domir mukhatab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Artinya apa? Saat itu Sayyidina Muhammad nungguin keluarnya ruh dari Mutawal Sya'rawi. Mulianya luar biasa. Begitu juga Al-Imam Al-Auza'i dalam sebuah riwayat. Dan ulama-ulama yang lain mau meninggalnya itu kayak dikasih tahu oleh Allah. Meninggalnya kayak dikasih tahu oleh Allah. Luar biasa. Selain mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saat itu ada sebuah keistimewaan yang Allah berikan. Apa? Rasulullah datang menjemput. Ini kenapa? Karena kesolehan mereka. Model kayak kita, ya Allah, tiap malam belum tidur udah maksiat. Mikirnya, ya Allah, ya diam apa tong? Ya Allah, ayo kenalin nama diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya mati nanti dikumpulin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Pak tujuannya. Lah emang apa jika lu udah kenal sama Rasul? Kalau udah kenal sama Rasul, cinta. Kalau udah cinta kepada Rasul, apa yang Rasulullah contohin juga kita ngikut. Bang, apa lu pakai kain tinggi banget? Mata kaki lu apa kelihatan, apa sebetis ngapa? Gua ngikutin Nabi gua. Kalau pakai gamis, pakai kain, nggak ada yang nyengser, semuanya di atas mata kaki. Bang, lu kenapa kalau sembahyang pakai sorban, pakai begitu, pakai putih-putih? Gua ngikutin Nabi. Tujuannya apa? Targetnya? Kenapa kita harus kenal dengan Sayyidina Muhammad? Kenapa harus cinta kepada Sayyidina Muhammad? Kenapa kita harus mengikuti Sayyidina Muhammad? Karena itu satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah, agar kita bisa mengikuti dan mencintai Allah. Mencintai, mengikuti Allah itu kembali bagaimana pengabdian kita ngikutin kita kepada Sayyidina Muhammad. Ayo, orang murid ini mulai kita pakai sunnahnya. Mulai kita pakai sunnah semuanya Pak, pelan-pelan. Apa kayak yang kita bisa, yang kita ngaji. Makanya jangan putus majelis ilmu. Makanya kan kata Kiai tadi, orang mah kalau udah jauh dari ulama udah kagak ada beres-beresnya. Nggak ada beres-beres, nggak ada beres-beresnya, itu bener banget. Ya Pak Lurah, selamat jalan Pak Camat, Lurah. Mudah-mudahan. Ya Bang Mutar, hati-hati. Semuanya biar pada sehat. Amin. Kita pada ninggalin duit apa kagak? Enggak, ya. Udah 2 tahun datang kemari kagak ada pikiran. Iya, lo orang mau pantas namanya jadi lurah, jadi camat, dah ini ya gua pikirin buyah dah. Kagak, udah jalan-jalan aja. Ya, gua kata lurah kita mau sumpahin saudara. Ngaji aman mah nggak boleh doain orang. Makanya saya kagak pernah doain lurah sama yang buruk juga enggak. Takut, masih asin lidah saya. Saya kata ya sambar geledek ngeri. Kalau kita doain mudah-mudahan kalau lah mungkin langsung kagak ntar ditransfer. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah kenalkan kita dengan Rasulnya, dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya Allah ya Rabb, kami mohon semuanya yang hadir, abang-abang saya, empok-empok saya malam ini, akuin ya Allah sebagai hamba Engkau, sebagai umat Nabi yang setia, jaga syariat, yang ngikutin agama Engkau, syariat yang amat sempurna yang dibawa Sayyidina Muhammad. Guru-guru kita Abuya, Mbah Ubaidillah, Mbah Rudin, Ustadz Mat Nasir, semuanya bini-bininya biar pada sehat. Kalau Ustadz Mat Nasir bininya satu, kita doakan sehat ya Allah. Kalau angkat penyakitnya, Mbah Rudin bininya satu, kita doain. Kalau Buya bini, mudah-mudahan semuanya bini-bininya sehat. Dan bapak-bapak saya semuanya yang hadir pada kesempatan ini ya Rabb, kalau punya sangkutan Allah gampangin bayarnya ya Allah. Kalau lagi ada sakit Allah sehatkan. Kalau lagi punya urusan Allah gampangin ya Allah. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan Allah berikan jalan keluar ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah semuanya yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.